Ya Rabbi bil Mustafa beli' maqasidana wa anfir lana ma madha ya wasi'al karami. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Termas Pacitan Jawa Timur. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis Mahat An-Nur Bantul Jogja. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Bustani Syahril Quran Demak Jawa Tengah. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Al-Anwar Purworejo Jawa Tengah. Thumma li mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam, tentunya kesehatan tidak kalah pentingnya. Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita bisa meninggalkan harta kita sementara. Rumah kita tinggal, istri kita tinggal, kecuali Bang Ayub dibawa. Harta kita tinggal, anak Bang Ayub udah bangga, oh bawa, istri bawa ya. Anak juga kita tinggal. Mudah-mudahan kita ini menjadi satu
hamba yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu itu melelehkan kamu semua untuk mengingat Allah. Nah, ini satu peringatan bahwa banyak orang yang lalai untuk mengingat Allah dikarenakan karena anak, karena bojo, karena istri, karena pekerjaan, karena harta. Tapi Allah sudah memberikan peringatan. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, kok putranya, anaknya, hartanya menjadikan dia lalai kepada mengingat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kita alhamdulillah nih. Jadi kayak gitu nikmatnya ini. Saya yakin nanti kalau di akhirat itu pasti kangen duduk seperti ini. Tak jamin kangen. Kangen duduk. Karena menjadi kenangan semua, Pak. Jadi kenangan terindah itu ya itu kemarin teman saya kita duduk bareng ya di sana, iya. Jadi cuma cerita mulut tiap hari. Ceritain apa? Ya ceritain kita berangkat ngaji bareng, kadang ketemu bareng. Ngibadah ini akhirat itu ya timbal silaturahmi doang. Jadi nggak ada pekerjaan kecuali makan, minum, silaturahmi. Jadi nggak ada tugas lagi, nggak ada tidur lagi, nggak ada ini lagi, guys. Jadi cuma silaturahim. Kerjaan ahli surga itu cuma silaturahim. Jadi maka besar termasuk kita di sini itu termasuk karunia yang besar. Karena itu yang akan diingat, yang nyata-nyata nanti akan diingat terus. Karena pekerjaannya besok di silaturahim pasti akan diingat silaturahimnya. Dan ngaji yang seperti ini, pengajian kita duduk bisa bareng, bisa mengingat Allah, bisa pengen mengetahui diri kita, pengen mengakui siapa sih zat yang kita sembah itu. Kemudian termasuk diri kita kan, berarti kalau ngaji itu secara langsung atau tidak langsung itu ngakui pertama, ya Allah aku bodoh, ya Allah penyakitku masih banyak, penyakit hatinya ini, aku masih punya penyakit yang harus tak sembuhkan. Oh iya, saya itu masih butuh ilmu, saya masih pengen ketika saya memang ditakdirkan ke surga, aku pengen surganya yang tinggi lah, derajatnya biar tinggi. Masih pengen, ya Allah saya pengen jadi hamba yang kau cintai, itu karena ngaji. Jadi jangan sampai anak kita, harta kita itu justru melelehkan kita dari ibadah. Minimal bertahan saja, Pak. Minimal sampai akhir hayat kita itu bertahan. Malam minggu yang sudah kita istiqomah ngaji itu pertahankan terus. Kalau memang mau tidak bisa, ganti hari lain. Malam Senin ada pengajian, tak, ya udah itu untuk pengganti hari Minggu. Jadi jangan sampai kurang nilainya itu. Akhirnya kita jangan sampai nilainya kurang. Ikhlas meningkat. Justru pas akhir hayat kita itu yang paling bagus. Itu khawatimah, jadi terbaik, amal yang terbaik waktu mau meninggal dunia. Akhir hayat kita itu yang istimewa. Ya. Jadi saya menyarankan keistiqomahan yang sudah dijalankan. Andai besok tahu-tahu ada yang tinggal di Sukabumi, itu tetap cari pengajian. Andai ada yang besok nikah tinggal di Bogor terlalu jauh, di Bogornya di mana? Di puncak gitu ya. Mau ke sini awang-awangan, cari pengajian di sana. Yang penting rutinitas tiap minggu itu apa yang kita kerjakan. Kalau kita memang hari ini bisa mengerjakan pengajian tiap minggu itu 3 kali, wes minimal pertahankan 3 kali itu. Wes berarti harus nyari hari lain, kecuali kalau malam minggu tidak bisa, cari hari lain yang bisa dilakukan. Biar terus. Nah itu kalau jalan itu terus, nah, itu nanti timbul karena istiqomah itu ya kan. Khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Orang terbang itu masih kecil, jalan di atas air itu masih kecil.
Yang susah istiqomah ngaji malam minggu, nggak istirahat, nggak berhenti sampai mati ya itu. Itu lebih hebat daripada cuma terbang, cuma bisa datangkan duit 1 miliar satu kedipan. Itu mah nggak susah. Tapi yang paling susah itu ya kayak gini nih, ngaji duduk kok betah, disinggung betah. Wes dablek ya. Ya kita teruskan. Kemarin kita masih membahas tentang baca dia. Wa hisnu hadzal hisni, adapun bentengnya ikilah benteng iku zikruma, nginget-nginget sesuatu, ngadzoma yang telah mengagungkan siapa Allah, Gusti Allah Ta'ala, min haqqil mu'mini, dari hak-haknya orang mukmin, wa rafa'a, dan meninggikan sapa Allah mingkut drihi, dari derajatnya orang mukmin. Jadi kalau supaya kita memiliki benteng berlapis-lapis agar kita nggak punya penyakit hasud, yaitu selalu mengingat bahwa orang mukmin itu walau keadaan seperti apapun, kok dia masih mukmin, masih muslim, itu masih diagungkan oleh Allah. Dosanya banyak, tetap kalau dia sudah mengikrarkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, itu juga istimewa. Karena kalau dia bisa bertahan sampai matinya, lalu dia di akhirat itu masih bisa selamat. Ngalaiha nahya wa ngalaiha namutu wa biha nub'atsu. Jadi la ilaha illallah itu ya hidup ya, kita itu cuma tujuannya cuma menegakkan la ilaha illallah ini. Hidup ini menegakkan la ilaha illallah. Ora usah sholat saiki. Ya. Syahadat enggak usah sholat. Nanti kalau mati begitu mau dicabut nyawanya la ilaha illallah masuk surga. Tapi ono enggak gitu. Aku punya teman namanya Ustaz Burda, itu kerja di rumah sakit. Kalau di teman satu pesantren di Termas, lulus bareng. Beliau itu kerja di rumah sakit Bintal, rumah sakit haji. Beliau sudah menemukan berapa ribu orang yang dia nunggu ketika meninggal dunia, tapi belum satu pun menemukan ketika dituntun itu bisa baca la ilaha illallah sampai sekarang. Pokoknya kalau kamu menemukan satu orang la ilaha illallah, kabarin saya gitu. Siap. Itu belum pernah. Kerja udah berumur 10 tahun lebih. Oh, saya belum kenal dia, udah kenal udah dari tahun berapa dia? Dari 9 berapa gitu. Itu belum pernah menemukan orang yang bisa dituntun baca la ilaha illallah kemudian la ilaha illallah. Berarti ini memang orang yang hidup dengan la ilaha illallah, meninggal dengan la ilaha illallah, dan nanti ketika digiring bersama-sama seluruh manusia sedunia, sejagat dari Nabi Adam sampai akhir zaman, itu mau digiring ke mahsyar, dikumpulkan jadi satu, penentuan ini ke surga atau ke neraka, itu ketika orang berpegangan masih dengan la ilaha illallah ini makin selamat. Jadi kita hidup itu yang memperjuangkan la ilaha illallah ini agar nggak lepas dari hati kita. Termasuk malam hari ini kita ngaji ini agar kita semakin punya keyakinan, semakin la ilaha illallah ini semakin nancep ke hati, sehingga ketika sudah nancep, setan itu pengen narik nggak bisa, nafsu pengen gerontokin nggak bisa, sehingga itu bekal di akhir hayat kita. Bekal di akhir hayat kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Kalau coba banyak ngaji, nanti tahu cara ngadepi seperti saya khawatir nggak husnul khotimah. Itu kan dia udah berpikir karena ngaji. Waduh, begitu mau udah detik-detik dia sakit parah, keingetan ngajinya, ya Allah begini saya, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, dan lain-lain keingetan ngajinya. Aduh, khawatir hal-hal yang menjadikan dia husnul khotimah itu langsung terdeteksi duluan. Setan begitu goda, keingetan ngajinya lagi. Setan godain,
keingetan ngajinya. Jadi terus keingetan ngajinya, malaikat bisikin juga, kamu dulu pulang ngaji, ingetin harus gini. Setan godain. Jadi ketika kita ilmunya banyak, minimal nanti bekal kita ketika kita sudah diberikan satu kebaikan. Mayuritillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kehendak kebaikan, itu pasti dia akan yufaqihu. Itu pasti akan dipinterkan agama. Tapi jangan kosong pintar, yang penting ini. Kok aku masih bodoh terus ya, ngaji sudah 15 tahun, ngaji hikam, ngaji minhajul abidin. Ya bagus. Kalau masih merasa bodoh ya bagus ya. Takutnya kalau udah pintar gak mengaji lagi loh. Ya. Itu ngalamat celaka malah. Tapi kalau Allah sih gak bisa ya. Ya wis alhamdulillah malah gak bisa itu. Kok aku gak bisa? Ya wis alhamdulillah. Justru itu yang mendorong kita pengen ngaji lagi, merasa gak bisa. Ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa beli' maqasid